Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, saya kelaparan hari itu, keluar dari rumah di waktu siang, mau minta sama orang gak enak, jadi udah aja jalan nyari-nyari rezeki. Ketemu sama Sayyidina Abu Bakar. Rajaka minal bait ya Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar dari rumah di tengah terik matahari sebegini panasnya wahai Umar? Saya gak keluar dari rumah kecuali karena lapar yang sangat amat wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, sungguh demi Allah, ma akhrajani minal baiti illa bimithli ma akhrajak. Saya gak keluar dari rumah kecuali karena rasa yang sama juga. Sekarang berduaan mereka lapar, berjumpalah keduanya dengan Nabi Muhammad. Ma akhrajakuma minal bait ya Abu Bakar wa ya Umar. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah wahai Abu Bakar wahai Umar? Ya Rasulullah, ma akhrajana minal baiti illa al-ju'. Kami enggak keluar rumah kecuali karena lapar yang amat sangat wahai Rasul. Nabi Muhammad bilang, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya wa ma akhrajana minal baiti illa bimithli ma akhrajakuma. Saya hari ini siang ini juga keluar dari rumah karena rasa yang sama dengan kalian. Yuk kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka bertiga datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub menyambut ketiganya dengan penuh rasa sukacita, menyembelihkan satu ekor kambing kecil untuk mereka bertiga. Ketika makanan telah terhidang, Nabi Muhammad minta didatangkan satu tempat kosong, satu wadah. Nabi memunguti beberapa daging tersebut, potongan daging itu. Kemudian berkata kepada Abu Ayyub, "Lau arsaltaha ila bait binti Fatimah ya Abu Ayyub." Kalau kamu boleh, tolong kirimkan daging ini ke rumah putriku Fatimah wahai Abu Ayyub. Abu Ayyub berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, aku akan segera mengirimkannya." Nabi kemudian berkata, "Fa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam." Dan itu akan menjadi makanan pertama yang masuk ke dalam perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Tidak masuk makanan apapun ke dalam perut putriku Fatimah. Siapapun dari kamu yang merasa atau menganggap dirimu miskin, pernahkah berlalu 1 hari saja tanpa masuk makanan apa-apa ke dalam perutmu? Pernahkah? Putri Nabi Muhammad melakukannya. Putri Nabi Muhammad melakukannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi jangan kamu katakan bahwasanya mereka miskin karena memang keadaan yang mengharuskan mereka seperti itu. Gak begitu. Inna ju'a alan nabi ikhtiyara, seperti yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ketika beliau menceritakan, marrat alaina hilal fahilal falam yuqad ala matbakhina nar. Berlalu 1 bulan, kemudian datang bulan berikutnya, kemudian datang bulan berikutnya, 3 bulan berturut-turut dapur kami tidak pernah mengepul asap. Fa'alamada tataqaddun wa tata'ashun, dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Bahkan gak bertanya tentang sarapan. Saya pernah tanya kepada Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur, kenapa gak ada sarapan yang mereka tanyakan wahai Hubabah? Hubabah tersenyum kemudian mengatakan, tahukah kamu Halimah, sarapan itu adalah bid'ah pertama dalam Islam. Para sahabat gak pernah kenal sarapan, hanya ghoda dan asya aja. Segitunya 3 bulan berturut-turut dapur keluarga Nabi tidak pernah mengepul asap. Dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Sayyidah Aisyah mengatakan, kami makan siang dan makan malam hanya dengan kurma dan air putih saja. Sekali lagi, mereka miskin bukan karena paksaan keadaan, walakin inna ju'a alan nabi ikhtiyara, sesungguhnya laparnya keluarga Nabi Muhammad adalah pilihan hidup yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Kenapa?
agar mereka kenyang di akhirat nanti. Mereka menunda kesenangan untuk saat akhirat nanti. Mereka tunda kebahagiaan untuk saat akhirat nanti. Mereka tunda sukacita mereka untuk saat akhirat nanti. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka mari menjadi seorang perempuan dengan hati yang menunduk dalam. Hidupmu di dunia tak seberapa lama waktunya, kita sudah akan bergerak menuju kematian kita sendiri. Akankah surga sebagai tempat kembali terakhirmu, ataukah naudzubillah murka Allah subhanahu wa ta'ala? Naudzubillah, naudzubillah. Semoga Allah jadikan kematian kita husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kehidupan kita di akhirat nanti dalam keadaan yang baik, insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita ikuti langkah kehidupan mereka, setapak demi setapak. Gak apa-apa, hidup tuh gak apa-apa. Kalau ada susah-susahnya gak apa-apa. Perempuan-perempuan solehah itu juga hidup banyak susahnya kok. Hidup dibenci orang, dihujat orang, gak apa-apa. Selagi kamu baik-baik saja, selagi kamu tidak menjadi penyebab hujatan-hujatan orang kepadamu, selagi kamu berada di jalan yang benar, maka gak apa-apa. Hidup dibenci orang gak apa-apa.